adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati, duduk yang tenang, lipat tangan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kalau kami ada sampai hari ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan biarlah setiap pujian penyembahan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati kami Tuhan, biar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Kami juga dapat beroleh sesuatu dari firman-Mu yang dapat kami pakai Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sebab jika Engkau yang ambil alih ibadah ini Tuhan, kami percaya semua akan berjalan dengan baik Tuhan, dan kemuliaannya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Dengan rasa bersyukur, kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, kami ada sampai hari ini semua hanya atas kasih setia-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini dari lubuk hati kita yang paling dalam untuk Tuhan. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai hari ini semua hanya oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kasih setiamu Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami mau naikkan pujian Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ini tiba saatnya kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita dengan sukacita, dengan semangat, kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau naikkan satu pujian untuk Tuhan. Semangat ya adik-adik. Semua bertepuk tangan. Sekali lagi serukan. Semua katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari sama-sama katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Adik-adik, mari kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya.
adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama katakan. Penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita katakan pujian ini dari awal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah kecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Adik-adik, mungkin saat ini adik-adik mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan. Percayalah bahwa Tuhan adalah sahabat. Dia selalu menolong kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Biar kami boleh mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap anak-anak yang hari ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka selesai mengikuti ibadah ini Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Itu boleh menjadi bekal bagi mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dari kecil Tuhan, kiranya Engkau ajar mereka Tuhan. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut, taat kepada Engkau dan juga kepada orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Kakak berharap semuanya baik-baik saja. Dan apabila ada di antara kalian hari ini yang sakit, kakak berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitnya disembuhkan. Amin. Nah, tidak terasa kita bertemu lagi di dalam ibadah yang sangat luar biasa pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Oke? Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami selesai memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau sertai Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul bersyukur atas pertolongan Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai ke 8. Kita baca bersama-sama. Oke? Judul perikopnya, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Berhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, apa yang kalian rasakan ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan atau kalian idam-idamkan? Misalnya nih, kalian pengen banget punya baju baru, ya kan? Terus dikasih baju, akhirnya mendapatkan baju baru itu. Atau kalian menginginkan dapat nilai tinggi waktu ujian. Terus waktu selesai ujian ternyata kalian juga mendapat nilai yang tinggi, ya kan? Atau kalian ulang tahun nih, ya kan? Apa yang kalian rasakan? Tentu kalian akan mengalami yang namanya sukacita, bukan? Nah, ketika kita menerima sesuatu, ya kan, kita kan bersukacita. Apa yang biasanya kita lakukan kalau kita setelah menerima sesuatu? Kita akan bersyukur, kan? Atau enggak, kalau misalkan kalian hari ini kakak kasih hadiah pada setiap kalian, ya, satu orang satu-satu gitu ya, tentu kalian akan mengucapkan terima kasih, bukan? Sejak kecil kita sudah diajari orang tua kita juga untuk selalu mengucapkan terima kasih apabila kita diberi sesuatu oleh orang lain. Nah, sama dengan mengucap syukur. Mengucap syukur itu sederhananya adalah kita memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada siapa, Kak? Kepada Tuhan. Ya kan? Kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan pertolongan, telah memberikan banyak hal di dalam hidup kita. Bahkan di Alkitab sendiri pun sering mengatakan tentang mengucap syukur, ya kan? Kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur yang kita baca barusan di dalam 138 itu, di sana mengisahkan tentang kesaksian yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud.
Daud hendak memuji Tuhan dengan ketulusan dan segenap jiwanya. Dan itu kelihatan melalui kesaksiannya sehari-hari. Di hadapan para Allah, artinya di hadapan para bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Tuhan, Daud tidak malu untuk memuji Allah. Kapanpun, dimanapun itu, Daud tetap memuji Allah. Karena bersyukur adalah sesuatu yang indah, dan syukur kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita belajar mengapa sih kita harus bersyukur pada Tuhan, atau mengapa Daud hendak memuji dan bermazmur bagi Allah. Ya. Jawabannya ada di dalam ayat 2b. Kita buka di ayat 2b ya. Ayat 2, Mazmur 138 ayat 2b. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jawabannya di sana. Alasan Daud bersyukur adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan pada saat dia mengalami kesusahan. Tuhan adalah sumber penghiburan yang selalu siap sedia menghibur dirinya tatkala dia menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Ya kan? Jadi kita harus mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itu terus ada di dalam hidup kita sampai detik ini, ya kan. Tuhan juga adalah yang menjadi penghibur kita, yang memberi kekuatan di kala kita sedih. Tuhan yang memberikan penghiburan, ya kan. Adik-adik bisa lihat kalau waktu kisahnya Daud gitu ya kan. Waktu Daud sebelum jadi raja itu, Daud adalah seorang gembala. Kan Daud sering ngomong di dalam mengembalakan domba-domba, tentu ada binatang buas yang mengincar domba-dombanya seperti beruang, dan Daud mengatakan bahwa Tuhan menolongnya dari binatang buas, kan? Tuhan melindungi dia dari segala ancaman binatang liar. Terus tahu nggak pada waktu bangsa Israel melawan bangsa Filistin, ya kan? Waktu itu ada raksasa nih, nah ini sangat besar. Ada yang tahu namanya raksasanya? Ya, nama raksasanya adalah Goliat. Nah, adik-adik kalau tahu kisah tentang Daud melawan Goliat itu luar biasa kan? Dimana ketika itu Daud waktu mau melawan Goliat diberi pakaian-pakaian perang, baju zirah yang isinya tuh semua besi, adik-adik. Kalau kalian tahu ya, baju perang itu besi semua. Tujuannya supaya apa? Supaya nggak tergores ketika kena pedang atau kena panah gitu ya. Tetapi ketika Daud memakai itu, dia kemudian mencoba berjalan kemari, terus dilepaskan lagi sama Daud. Kenapa? Karena Daud waktu itu badannya masih kecil ya. Jadi badan Daud itu nggak besar kekar gitu, kayak binaragawan misal Adirai itu enggak. Tapi badan Daud saat itu sangatlah kecil ya, kayak kurus lah, kayak pemuda-pemuda pada umumnya. Jadi ketika dia pakai itu, dia merasa keberatan. Akhirnya dia lepas. Ketika dia melawan Goliat, dia menggunakan apa? Ketapel dan sama batu sungai dipakainya untuk melawan Goliat. Dan akhirnya apa? Goliat yang tadinya sombong gitu ya, akhirnya terjatuh tersungkur gara-gara batu kecil, dan akhirnya berhasil dikalahkan oleh Daud. Itu semua juga karena apa? Pertolongan Tuhan kepada Daud. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud waktu dalam susah. Terus bisa lagi ketika Absalom anak Daud ini mengadakan kudeta, dan akhirnya Daud harus mengungsi di tengah-tengah kesesakan hatinya. Tuhan terus mempertahankan dan menyelamatkan hidupnya sampai akhirnya Daud kembali menjadi raja. Sepanjang hidup Daud,
Daud sering kali mengalami banyak persoalan hidup, ya. Dan di setiap langkah hidupnya dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindungi dan membela setiap persoalan hidupnya, setiap perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang akan menyelesaikan persoalan hidup Daud. Ketika kita merasa beban yang saat ini kita angkat itu begitu berat sehingga akhirnya membuat kita lupa untuk bersyukur, atau ketika kita mengalami banyak masalah, baik itu di sekolah, mungkin di rumah kalian mengalami banyak masalah, ingatlah di dalam Mazmur 138 ini bahwa Tuhan akan menyelesaikannya semua untuk kita, anak-anaknya. Ketika kita rasa sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Saat kita terluka dan tak berdaya, Tuhan yang akan memulihkan. Dan saat mungkin kita kelaparan, Tuhan yang akan memuaskan, yang memberikan kita makan. Jika kita haus, Tuhan yang akan memberikan kita minum. Dan hal yang harus kita lakukan adalah tetap beriman dan percaya bahwa janji Tuhan selalu ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya kan? Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi kita, anak-anaknya yang dikasihinya, karena iman akan pengharapan seseorang yang membuat kita harus akan tetap bersyukur. Terus bagaimana dengan adik-adik saat ini? Kakak mau tanya, sudahkah adik-adik bersyukur hari ini? Atau mungkin bagi adik-adik yang sudah jarang gitu ya mengucap syukur kepada Tuhan, atau bahkan punya berpikiran, waduh aku gak bisa bersyukur sama Tuhan, kenapa gitu kan? Karena mungkin aku sudah sering berbuat dosa kak, jadi aku lupa caranya bersyukur, atau aku ini sering mengeluh kak, jadi sudah gak tahu lagi caranya bersyukur, sudah lama gak mau bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, inilah yang harus kalian lakukan ya. Ini yang harus kalian lakukan di dalam hidup kalian mulai hari ini, yaitu adalah memeriksa apakah kita masih mempunyai persekutuan yang indah bersama Tuhan. Masihkah kita setia membangun hubungan dengan Tuhan? Jadi adik-adik cek dalam hari-hari ini, apakah adik-adik masih mau membangun hubungan dengan Tuhan? Bagaimana sikap doa adik-adik? Apakah tetap masih berjalan? Terus bagaimana saat teduh adik-adik? Apakah masih saat teduh atau sudah berhenti? Itu kalian sendiri yang bisa melihatnya. Dan kalau kalian sudah merasa, ya kak, hubunganku sama Tuhan sudah agak menjauh, sudah gak pernah berdoa lagi, sudah gak pernah saat teduh lagi, gak membaca firman lagi, hari ini kakak mau meminta setiap kalian untuk bisa kembali memulai lagi apa yang sudah kalian mungkin sudah lupa, tinggalkan ya. Mulai kembali bersaat teduh lagi, mulai berdoa lagi. Oke, dan bagi kalian yang sudah sering berdoa, masih rajin bersaat teduh dan sebagainya, tetap jaga hubungan kalian dengan Tuhan ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kalian ya. Terus ayat 6 mengatakan Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang sombong dari jauh. Nah, apa sih maksudnya? Tuhan itu memandang tinggi orang yang rendah hati, dan bukti kerendahan hati kita adalah ketika kita setia datang mencari dan berserah kepadanya. Jadi kalau kita mau berserah diri, kita merasa sudah jauh dari Tuhan, kita kembali, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, itu loh Tuhan yang melihat
orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang sombong, tetapi orang-orang yang seperti itulah yang dilihat oleh Tuhan. Bagi Daud, baik dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan kaya atau miskin, ya kan, Daud tetap mencari Tuhan, dan hal itu adalah yang terutama di hidupnya, ya kan. Sayangnya ya, banyak di antara anak-anak Tuhan yang jarang melakukan hal ini. Tidak sedikit dari mereka yang datang kepada Tuhan kalau ada masalah, ya kan? Siapa yang di sini kayak gitu? Ketika kalian seneng, kalian lupa sama Tuhan. Tetapi ketika kalian mengalami masalah, ketika kalian mungkin dapat nilai yang buruk terus atau mungkin kalian nggak punya teman, dijauhi teman, akhirnya kalian baru datang pada Tuhan. Siapa yang seperti itu? Oke. Nah, kalau kita merasa seperti itu, yuk kita kembali kepada Tuhan, ya kan? Kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita mulai bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Nah, padahal yang butuh itu siapa sih? Kita apa Tuhan? Kita, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita butuh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus datang kepada Tuhan setiap hari. Kita harus menaikkan syukur kita kepadanya, ya kan? Setiap kita ini adalah orang berdosa. Enggak cuma adik-adik aja, tapi kakak pun juga orang berdosa. Siapapun adalah semua orang berdosa, dan kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kakak berpesan untuk adik-adik untuk terus tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Kan, karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan semua itu, kita hari ini diberi nafas. Ketika bangun pagi itu juga sudah berkat Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Oke? See you and God bless you. Shalom, adik dikasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kepada adik-adik hari ini? Aku yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa hubungan lebih Maranatha. Fellowship Lebih Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Aku harap adik-adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang mendapatkan link pada hari Senin, bisa kamu hubungi nomor yang terada di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pada jam 9 pagi. Ibadah yang dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.